Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Bagus Satria Utama, mahasiswa Profesi Nurse dari Universitas Indonesia Maju. Hari ini saya berkesempatan untuk menjelaskan atau membaca pathway tentang thalassemia. Baik, saya akan membacakan atau menjelaskannya. Akan dimulai dari penyebab utama, yaitu adanya gangguan genetik yang menyebabkan gangguan sintetis rantai globin alfa dan beta. Akibatnya terjadi ketidakseimbangan rantai globin, pembentukan hemoglobin terganggu, eritrosit menjadi tidak stabil dan mudah mengalami hemolisis. Akhirnya terjadilah thalassemia. Nah, thalassemia sendiri ialah kelainan darah genetik yang diturunkan yang menyebabkan tubuh tidak mampu memproduksi hemoglobin dalam jumlah atau kualitas yang cukup. Hemoglobin merupakan protein dalam sel darah merah yang berfungsi membawa oksigen ke seluruh tubuh. Pada thalassemia terjadi gangguan produksi rantai globin alfa atau beta, sehingga pembentukan hemoglobin menjadi tidak efektif dan sel darah merah lebih mudah mengalami kerusakan. Kemudian, kondisi ini menyebabkan anemia berat dan penurunan suplai oksigen ke jaringan sehingga menimbulkan berbagai masalah keperawatan. Karena hemoglobin mengalami penurunan, kemampuan darah untuk membawa oksigen juga menurun. Akibatnya, kandungan oksigen yang dibawa oleh sel darah merah ke jaringan tubuh menjadi berkurang. Penurunan hemoglobin menyebabkan transport oksigen ke jaringan menjadi tidak adekuat. Akibatnya, organ vital dan jaringan tubuh mengalami kekurangan suplai oksigen. Karena hemoglobin rendah, oksigen dan nutrisi tidak dapat ditransformasikan secara adekuat ke jaringan perifer. Akibatnya, perfusi jaringan perifer menjadi tidak efektif. Selanjutnya, pada anak, kebutuhan oksigen dan nutrisi sangat penting untuk proses pertumbuhan serta perkembangan otak. Jika suplai oksigen dan nutrisi berlangsung tidak adekuat, maka pertumbuhan sel dan perkembangan dapat terganggu sehingga anak dapat mengalami keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian, karena oksigen yang tersedia di jaringan menurun, proses metabolisme aerobik menjadi tidak optimal. Pembentukan ATP atau energi menjadi berkurang. Akibatnya, anak mengalami kelemahan fisik, mudah lelah, dan kemampuan melakukan aktivitas menurun, sehingga muncul masalah keperawatan intoleransi aktivitas. Nah, selanjutnya, pada thalassemia, terutama thalassemia mayor, anak membutuhkan transfusi darah secara rutin. Transfusi berulang dapat menyebabkan zat besi atau Fe menumpuk di dalam tubuh. Jika kelebihan zat besi berlangsung lama dan tidak dikendalikan dengan terapi kelasi besi, dapat terjadi iron overload atau hemokromatis yang selanjutnya dapat menyebabkan kerusakan organ. Salah satunya dapat menyebabkan splenomegali atau pembesaran limpa. Pada kondisi tertentu, pembesaran limpa dapat menjadi salah satu pertimbangan untuk dilakukan splenektomi atau pengangkatan limpa. Setelah splenektomi, anak memiliki risiko infeksi yang lebih tinggi karena limpa memiliki peran dalam sistem pertahanan tubuh, terutama terhadap mikroorganisme tertentu. Oleh karena itu, muncul masalah keperawatan risiko infeksi. Kemudian, thalassemia juga menyebabkan hematomegali atau pembesaran hati, kondisi penyakit kronis dan komplikasi yang menyertai dapat menyebabkan nafsu makan anak menurun atau anoreksia. Ketika asupan makan tidak mencukupi kebutuhan tubuh, anak berisiko mengalami defisit nutrisi. Next. Nah, dan selanjutnya rencana asuhan keperawatan yang ditemukan tadi kemudian dirumuskan sesuai format SDKI, SLKI, dan SIGI. Nah, berikut daftar pustaka terlampir. Mungkin sekian penjelasan tentang WOC thalassemia pada anak. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu. Terima kasih.